Perkenalkan, nama saya Tito SD Sumerangkir, NIM 2310118315. Saya dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Honorianus, NIM 23101111189198. Saya dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Franciscus Rizky Nanggolan, NIM 2310118193 dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Romanto Pendapatan Purba, NIM 2310118201. Perkenalkan, nama saya Vivian, NIM 2310118225. Saya dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Silva Branda Angelika Sukus, NIM 2310118183 dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Panjaitan dari kelompok 2, NIM 2310118197. Perkenalkan, nama saya Viviana, NIM 2310118478 dari kelompok 2. Baik, kita telah menyaksikan video perkenalan dari kelompok kami, dan mari kita melanjutkan di tahap penjelasan materi. Ya, sebelum itu, materi yang kami ambil adalah materi yang berjudul asuransi, dan akan dijelaskan oleh teman kami, yaitu oleh Rian. Secara umum, pengertian asuransi merupakan perjanjian antara perusahaan, asuransi, penanggung, dan pegang polis tertanggung, di mana tertanggung membayar sejumlah premi untuk mendapatkan pertanggungan atas resiko kerusakan, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita oleh tertanggung, serta menerima pembayar yang telah didasarkan pada meninggal atau hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besar telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengolahan dana. Menurut asuransi lain, yaitu asuransi syariah. Asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis, dan perjanjian di antara para pemegang polis dalam rangka pengolahan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara a. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis. B. Memberikan pembayaran yang didasarkan kepada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengolahan dana. Ada dua jenis asuransi. Yang pertama, asuransi di bidang kegiatan. Asuransi tersebut adalah usaha asuransi atau perusahaan yang menjalankan usaha asuransi atau disebut perusahaan asuransi. Kedua, usaha dalam bidang kegiatan penunjang usaha asuransi adalah segala bentuk layanan atau aktivitas yang mendukung operasi nasional dan pertumbuhan industri asuransi. Dan menurut asuransi pasal 26 KUHP, asuransi merupakan suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada seorang petanggung dengan menerima satu premi untuk memberikan suatu penggantian karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Nama saya Vivian, saya dari kelompok 2. Saya menjelaskan tentang contoh pasal 246 KUHD, yaitu adalah asuransi kendaraan. Ketika seseorang membeli asuransi untuk kendaraan pribadinya, maka mereka telah memenuhi syarat pasal 246 KUHD. Nah, dalam hal ini, penanggung asuransi mengikat diri untuk memberikan ganti rugi jika kendaraan tersebut mengalami kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan karena suatu peristiwa yang tidak pasti seperti kecelakaan ataupun pencurian. Terima kasih. Saya Lidana, di sini saya akan menjelaskan asuransi kesehatan dalam KUHD pasal 246. Jika seseorang membeli asuransi kesehatan, dalam hal ini penanggung asuransi mengikat diri untuk memberikan ganti rugi jika tertanggung mengalami kehilangan, kerusakan atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan karena suatu peristiwa yang tidak pasti seperti sakit atau kematian, sehingga asuransi yang memberikan jaminan kepada tertanggung untuk mengganti setiap biaya pengobatan yang meliputi biaya perawatan di rumah sakit. Hai, saya Silva. Saya akan menjelaskan tentang asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah program perlindungan pada keluarga saat keluarga tersebut mengalami hal yang tidak diinginkan seperti kematian.
seperti yang kita ketahui, jika seseorang membeli asuransi jiwa, berarti orang tersebut telah memenuhi syarat dalam KUHD 246. Dan apakah harus kita membeli asuransi jiwa? Tentu saja harus jika orang tersebut telah menjadi tulang punggung keluarga atau yang mencari nafkah. Unsur-unsur asuransi. Ada beberapa unsur asuransi, yaitu yang pertama unsur pihak-pihak asuransi, yang kedua unsur status asuransi, yang ketiga unsur objek asuransi, dan yang keempat unsur hubungan asuransi, yang terakhir unsur peristiwa. Unsur pihak-pihak. Subjek asuransi meliputi pihak-pihak dalam asuransi, yaitu penanggung dan tertanggung. Kedua subjek tersebut memiliki hak dan kewajiban dan memiliki risiko masing-masing, di mana penanggung adalah pihak yang memberikan perlindungan asuransi, sementara tertanggung adalah pihak yang membeli perlindungan. Di dalam asuransi ada beberapa unsur, yaitu yang pertama unsur asuransi pihak, yang kedua unsur status asuransi, yang ketiga unsur objek asuransi, yang keempat unsur hubungan asuransi dan unsur peristiwa. Unsur pihak-pihak. Subjek asuransi meliputi pihak-pihak dalam asuransi yang penanggung dan tertanggung. Kedua subjek tersebut memiliki hak dan kewajiban dan memiliki risiko masing-masing, di mana penanggung adalah pihak yang memberikan perlindungan asuransi, sementara tertanggung adalah pihak yang membeli perdagangan. Contohnya ada dua, tertanggung dan penanggung. Misalnya, seorang pemilik rumah yang ingin melindungi propertinya dari risiko kebakaran, dia menjadi tertanggung dalam polis asuransi rumahnya. Perlindungan dari perusahaan asuransi terhadap kerugian yang mungkin disebabkan oleh kebakaran atau risiko lain yang dijamin oleh polisnya. Contoh yang kedua, penanggung. Ini adalah perusahaan asuransi yang menawarkan layanan asuransi rumah. Mereka adalah pihak yang akan membayar klaim jika kebakaran atau risiko yang dijamin oleh polis terjadi pada rumah tertanggung. Dengan menerima premi dari tertanggung, jika memberikan jaminan untuk membayar kerugian yang terjadi sesuai dengan ketentuan polis. Kedua, unsur status. Unsur status asuransi secara umum merujuk pada suatu kondisi atau keadaan yang menjadi dasar bagi perjanjian asuransi. Unsur ini mencakup informasi mengenai pihak yang diasuransikan, risiko yang diasuransikan, hingga pertanggungan premi yang harus dibayarkan, serta masa berlakunya polis asuransi. Dengan adanya status asuransi, perusahaan asuransi dapat menentukan ketentuan dalam asuransi dengan memberikan perlindungan sesuai dengan kesepakatan antara pihak yang terlibat. Contohnya, satu, penyediaan perlindungan finansial. Seorang ibu rumah tangga yang memiliki asuransi kesehatan dapat merasa tenang karena tahu bahwa jika anaknya jatuh sakit, biaya pengobatan akan ditanggung oleh asuransi. Kedua, peningkatan kesejahteraan. Dengan memiliki asuransi masyarakat dapat merasa lebih aman secara finansial dan psikologis karena mereka tahu bahwa ada perlindungan terhadap risiko yang mungkin mereka hadapi. Objek asuransi adalah sesuatu yang dapat hilang, rusak, rugi, atau berkurang nilainya, seperti jiwa, raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda, dan jasa. Objek asuransi juga dapat berupa hak atau kepentingan yang melekat pada benda, dan sejumlah uang yang disebut premi. Contohnya, yang pertama adalah asuransi kesehatan masyarakat. Objek asuransi dalam polis ini adalah kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Asuransi ini dapat mencakup program-program kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, seperti vaksinasi massal, program pencegahan penyakit menular, atau kampanye kesehatan lingkungan. Oke, baik. Contoh yang kedua adalah asuransi pendidikan masyarakat. Objek asuransi dalam polis ini adalah pendidikan masyarakat, terutama pendidikan anak-anak dan remaja. Asuransi ini dapat memberikan manfaat, pendidikan atau bantuan finansial kepada keluarga yang mengalami krisis keuangan atau kesulitan dalam membiayai pendidikan anak-anak mereka. Unsur peristiwa. Pengertian secara umum, peristiwa asuransi adalah suatu kejadian yang tidak terduga dan tidak dapat dihindari, yang dapat menyebabkan kerugian atau kerusakan pada aset atau orang yang terlibat. Contoh, dari unsur asuransi peristiwa adalah bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau kebakaran, serta kecelakaan yang tidak dapat diprediksi seperti kecelakaan mobil atau pesawat. Unsur hubungan asuransi adalah suatu konsep yang berhubungan dengan perilaku dan interaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi asuransi, seperti antara tertanggung, agen,
dan perusahaan asuransi. Asuransi, unsur hubungan asuransi meliputi berbagai aspek seperti komunikasi, kepercayaan, dan kepastian yang mempengaruhi keputusan dan perilaku para pihak dalam melakukan asuransi. Contohnya, agen asuransi dan klien. Hubungan antara agen asuransi dan klien adalah salah satu aspek utama dalam industri asuransi. Agensi asuransi bertindak sebagai perantara antara perusahaan asuransi dan calon pemegang polis, memberikan informasi tentang produk asuransi, membantu dalam proses klaim, interaksi yang baik antara agen asuransi dan klien, dapat memperkuat kepercayaan dan membangun hubungan jangka panjang. Jenis-jenis asuransi. Yang pertama, kesehatan, memberikan perlindungan terhadap biaya medis dan perawatan kesehatan dan lainnya. Yang kedua, kendaraan, memberikan perlindungan terhadap kerusakan atau kehilangan kendaraan serta biaya dan perbaikan yang diperlukan. Asuransi jiwa memberikan perlindungan terhadap nasib keluarga jika seorang meninggal dunia dengan memberikan kompensasi keuangan untuk kebutuhan keluarga. 4. Harta, memberikan perlindungan terhadap biaya kerusakan atau kehilangan harta benda seperti properti barang berharga atau aset lainnya. 5. Asuransi kecelakaan memberikan perlindungan terhadap perawatan dan perbaikan yang diperlukan jika seseorang mengalami kecelakaan. 6. Asuransi pengangguran memberikan perlindungan terhadap biaya hidup jika seseorang mengalami pengangguran dengan memberikan kompensasi keuangan. 7. Asuransi perjalanan. Asuransi ini memberikan perlindungan terhadap biaya perawatan medis dan perjalanan yang diperlukan jika seseorang mengalami sakit atau cedera selama perjalanan. 8. Asuransi kredit. Asuransi ini memberikan perlindungan terhadap kerugian yang diderita akibat oleh kredit yang tidak dapat dibayar, seperti kredit motor, mobil, rumah, dan lain-lain. Baik, contoh jenis-jenis asuransi yang berikutnya adalah yang ke-9 adalah pendidikan. Memberikan perlindungan terhadap biaya pendidikan yang diperlukan jika seseorang meninggal dunia dengan memberikan kompensasi keuangan untuk membantu pendidikan. Yang ke-10 atau yang terakhir, pensiun. Memberikan perlindungan terhadap biaya hidup setelah pensiun dengan memberikan kompensasi keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup setelah pensiun. Selanjutnya, saya menjelaskan tentang prinsip-prinsip asuransi. Yang pertama adalah insurable interest. Prinsip ini menjelaskan bahwa seseorang diberikan hak untuk mengasuransikan sesuatu karena terdapat hubungan keluarga atau ekonomi yang mendasarinya. Contoh yang dapat diambil yaitu untuk mengasuransikan seseorang, Anda harus memiliki hubungan seperti suami, istri, ayah, ibu, dan anak. Kedua, ada utmost good faith. Prinsip ini menjelaskan dalam proses membeli produk asuransi, baik tertanggung nasabah maupun penanggung perusahaan asuransi harus menyampaikan informasi secara terbuka, rinci, dan jujur. Misalnya, tertanggung harus menjawab dengan jujur beberapa pertanyaan pada screening risiko sebelum membuat kesepakatan seperti penyakit bawaan, aktivitas merokok, pengalaman tinggal di rumah sakit, dan lainnya. Yang ketiga ada indemnity. Indemnity sering juga disebut sebagai prinsip ganti rugi. Perusahaan asuransi selaku penanggung harus memberikan ganti rugi kepada tertanggung sesuai dengan kesepakatan pada perjanjian atau polis. Kemudian nilai tanggungan harus sesuai dengan nilai klaim yang sudah diajukan tanpa pengurangan atau penambahan nilai. Yang keempat ada subrogation. Nah, dalam asuransi, subrogation mengharuskan tertanggung memilih salah satu dari sumber pengganti kerugian, yaitu penanggung atau pihak ketiga. Tertanggung tidak boleh memilih dari keduanya karena tertanggung akan mendapat penggantian melampaui yang semestinya. Lain halnya jika tertanggung tidak mendapat ganti rugi secara penuh dari pihak ketiga, maka tertanggung dapat meminta hak ganti rugi sesuai dengan selisih yang ada kepada penanggung. Yang kelima adalah contribution. Nah, dalam prinsip ini, pihak asuransi memiliki hak untuk mengajak penanggung lainnya untuk menanggung kerugian tertanggung. Misalnya, Pak Andi dirawat di ICU selama 7 hari dan memakan biaya hingga 200 juta rupiah. Tagihan perawatan Pak Andi di-cover oleh asuransi BCD sebesar 90 juta. Jika Pak Andi memiliki polis asuransi lainnya, yaitu asuransi EFG, maka asuransi EFG hanya perlu membayar sisa tagihan yaitu sebesar 110 juta rupiah. Yang keenam adalah proximate cause. Nah, prinsip asuransi yang terakhir adalah prinsip kausa proksimal.
di mana setiap kerugian yang terjadi pasti ada penyebabnya. Mengacu prinsip ini, penanggung hanya akan mengganti kerugian tertanggung apabila suatu peristiwa diakibatkan oleh penyebab yang diatur dalam polis. Subjek dan objek kepentingan dalam asuransi. Apa itu subjek kepentingan? Subjek kepentingan yaitu prinsip yang memberikan hak pada tertanggung yang diakui secara hukum untuk mengasuransikan diri atau properti mereka. Subjek dalam kepentingan asuransi dapat berupa kepentingan ekonomi, kepentingan moral, dan kepentingan sosial. Objek dalam kepentingan asuransi dapat terdiri dari pemegang polis. Itu yang pertama. Apa itu pemegang polis? Pemegang polis adalah pihak yang mengajukan asuransi dan yang membayar premi. Yang kedua, ada yang namanya tertanggung. Apa itu tertanggung? Tertanggung adalah pihak yang memiliki hak untuk menerima manfaat asuransi jika terjadi risiko yang dijamin. Yang ketiga, ada yang namanya penanggung. Apa itu penanggung? Penanggung adalah perusahaan asuransi memberikan jaminan perlindungan kepada pemegang polis dan tertanggung. Yang terakhir, pihak ketiga. Apa itu pihak ketiga? Pihak ketiga dapat berupa pihak lain yang tidak terkait secara langsung dengan perjanjian asuransi, tapi memiliki hak untuk menerima ganti rugi jika terjadi risiko yang dijamin.